Satu perikop, satu hari. Bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan yang kita baru baca ini adalah satu kisah yang sangat familiar di dalam Alkitab. Apalagi saya dan saudara kalau yang tumbuh dalam kalangan Kristen dari sejak kecil. Kita sudah sering kali mendengar guru-guru sekolah minggu kita menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ini sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, apa yang menggerakkan Yesus untuk menolong orang-orang yang sedang mengikuti Yesus pada waktu itu? Apakah supaya semakin banyak followersnya? Apakah semakin banyak orang yang akan senang kepada Yesus karena Yesus memberikan mereka makan? Apakah supaya orang akan memberikan pujian kepada dia? Tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan, ia memberi makan kepada orang-orang banyak itu karena belas kasihan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14 bagian terakhir, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Karena belas kasihan, dia memberikan mereka makan dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu itu. Ini adalah bukti kebaikan Tuhan memperhatikan kebutuhan mereka yang sedang mengikuti dia pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang baik. Ia akan terus mencukupi kebutuhan saya dan saudara. Tetapi, kalau saya mau katakan, kebaikan Allah tidak bisa diukur hanya ketika dia memberikan berkat-berkat secara materi kepada kita. Kebaikan Allah tidak bisa diukur hanya dengan Tuhan menyembuhkan kita secara jasmani. Kebaikan Allah tidak bisa diukur hanya dengan ketika dia mau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi ada hal yang jauh lebih bernilai dan jauh lebih penting daripada itu ketika kita melihat kebaikan Tuhan, yaitu ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara dari perbudakan dosa. Untuk membebaskan kita dari perbudakan yang sekian lama memperhamba, memperbudak saya dan saudara. Dosa yang telah menguasai saya dan saudara. Kita tidak bisa keluar dari perbudakan dosa itu. Allah datang ke dalam dunia ini, membebaskan kita dari perbudakan dosa itu. Dan inilah bukti kebaikan Allah yang terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi ketika kita ditanya, apakah kebaikan Allah yang terbesar dalam diri saya dan saudara? Bukan waktu dia memberikan kita kesembuhan.
Bukan pada waktu dia memberikan kita mencukupi segala materi kita. Bukan waktu kita naik pangkat dan lain sebagainya. Bukan ketika kita memperoleh anak. Bukan itu kebaikan Tuhan yang paling utama. Kebaikan Tuhan yang paling utama ketika ia datang ke dalam dunia ini. Menyelamatkan saya dan saudara. Membebaskan kita dari lumpur dosa. Yang harusnya kita binasa, Tuhan membebaskan kita. Dan kita memperoleh kemenangan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.